Halo teman-teman, apa kabar? Semuanya sehat-sehat ya. Baru saja selesai teman-teman pertandingan Indonesia ketemu dengan Vietnam. Di kandang sendiri Indonesia disikat ya 0-3 ya teman-teman. Indonesia kalah 0-3. Ini namanya anti klimaks. Tapi udah diprediksi juga ya oleh para pengamat bahwa pertahanan Indonesia benar-benar dimanfaatkan ya kelemahannya. Karena memang Indonesia kalah lari ya teman-teman. Kalah lari dimanfaatkan oleh pemain-pemain cepat Vietnam. Itu yang pertama. Kalau teman-teman lihat ya, itu semua 3 gol itu dihasilkan oleh serangan balik. Berarti memang dibaca betul oleh pelatih Vietnam ya bahwa Indonesia banyak lubang-lubang kosong di lini belakang. Bahkan kita sendiri ya sebagai pendukung timnas sudah mengingatkan ya pertahanan untuk kali ini karena Indonesia kan nggak komplit ya. Nyaris yang pemain belakang kan cuma ada Rizky Ridho di situ. Makanya dan kipernya juga kan bukan kiper utama Indonesia ya teman-teman, bukan kiper utama. Ini kiper pelapis Kanadio. Nah, saya sudah perkirakan Indonesia hanya 60%, bahkan ada yang bilang 25%, enggak lah 25% ya. 60% kekuatan lah Indonesia ini sekarang, 60-70%. Jadi Indonesia itu tampil nggak full tim ya teman-teman, nggak full power Indonesia, tim Indonesia gitu. Tapi gimana pun ya namanya kalah tetap kalah ya. Ada dua pendapat. Ya namanya AFF, mau dianggap mau enggak ya tetap AFF ya. Tapi Indonesia kan terbagi ya teman-teman. Sedangkan Vietnam itu kan kekuatan penuh nih, memang ingin lolos ya. Indonesia banyak pemain yang nggak main gitu ya. Jadi ya gimana ya, kalau kita nerima ya memang keadaannya kita kalah, nggak nerima ya kita kalah. Di sport ya kita harus sportif ya, bahwa kita kalah hari ini. Ya enggak teman-teman, kita kalah hari ini oleh Vietnam ya. Jadi waktu kita ke Vietnam, waktu di saat itu kualifikasi Piala Dunia ya, Vietnam nggak ada apa-apanya dulu ya. Waktu ada Jazz, ada pemain-pemain yang lain ya, nggak ada apa-apanya kan. Di Indonesia kalah 1-0, di Vietnam kalah 3-0 ya, nggak berkutik lah saat itu. Sekarang juga sama, Indonesia dikalahkan oleh Vietnam di kandang sendiri 3-0. Jadi Indonesia kalah hari ini teman-teman ya. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, namanya game. Ada yang kalah, ada yang menang. Paling nggak John Edmund di debutnya di AFF ini baru tahu materi-materi yang dipilih oleh John Edmund apa adanya ya, yang ada di Indonesia. Ya ada pemain keturunan ya, salah satunya Tom Haye, Ragnar, terus Eliano, terus siapa lagi ya yang biasa masuk timnas. Kalau Marklock sih kadang main kadang enggak ya di timnas teman-teman, tapi dipakai oleh John Edmund karena memang kekurangan Indonesia sebenarnya ya. Di tim Indonesia itu sebenarnya kekurangan pemain yang utama. Kalau ada pemain utama, Marklock nggak dipanggil teman-teman. Kalau pemain utamanya semua Indonesia ada gitu ya, acara FIFA gitu ya, itu Marklock sering nggak dipakai sekarang. Terus Jordi Amat itu kan kalau untuk lomba lari dengan pemain muda udah kalah ya teman-teman, udah kalah, speednya udah kalah. Jadi dimanfaatin lah oleh pemain Vietnam yang larinya kencang-kencang dengan serangan baliknya. Ini udah diprediksi sebenarnya ya sebelum Indonesia ketemu dengan Vietnam teman-teman. Gak apa-apa ya, kita tetap dukung terus timnas, kita doakan timnas supaya bisa lolos. Masih ada satu peluang ya teman-teman, kalau Indonesia nanti ke Singapura, Indonesia bisa mengalahkan Singapura dan mendapat 3 poin, berarti Indonesia 9. Nah kalau nanti Vietnam menang lawan Kamboja, Indonesia 10. Jadi nanti yang menang grupnya Vietnam. Ya ini udah jelas Vietnam pasti bisa ngalahin Kamboja ya teman-teman, di atas kertas. Jadi Vietnam nanti akan jadi pimpinan grup. Kalau Indonesia menang lawan Singapura, Indonesia akan jadi runner up. Dan itu bisa ketemu lagi nanti di final. Indonesia ketemu dengan Vietnam ya. Kalau Indonesia nanti ketemu Thailand menang, ya Indonesia bisa ketemu Vietnam di final ya. Ini skenario nya begitu.
Tapi itulah teman-teman bola ya. Ya kita mau bilang apa lagi, memang materi yang dipilih oleh John Edmund ya itu ya adanya. Yang saya perkirakan Baker akan dimanfaatkan tadi sebenarnya udah banyak peluang ya, Mas. Memang belum mengarah ke gawang ya teman-teman. Bola-bola atas Baker selalu menang ya. Pertanyaannya kenapa nggak sering main bola-bola atas tadi ya? Itu yang saya pikir strateginya ternyata seperti itu. Padahal saya tadi memperkirakan akan main di bola-bola atas karena Baker itu teman-teman ya, kalau kita ikuti dia sering menang di bola atas, sering menang karena memang dia pinter ya mengambil posisinya. Cuma tadi shootnya nggak ke arah gawang ya, memang dipepet 3 orang. Jadi Vitan tuh udah pinter ya, udah mengerti bahwa Baker dipepet 3 orang, Tom Haye dipepet 2 orang. Ya Baker dipepet 3 orang, bayangin aja. Wah, memang instruksinya seperti itu. Udah saya bilang sebelum permainan tadi pagi juga saya sudah bilang begitu kan, bahwa Baker akan dipepet, Tom Haye kalau bisa dilukai, benar-benar dilukai kan di awal-awal tadi, bahkan kena kartu kuning Tom Haye. Itu aja ya teman-teman, kita tetap semangat, ikuti terus timnas Indonesia, kita doakan supaya bisa lolos dengan pertemuan terakhir melawan Singapura di kandang Singapura. Nah, Singapura juga sedang on fire. Terbukti bahwa Singapura bisa menahan imbang Vietnam 0-0. Ya kita lihatlah ya, apakah timnya John Edmund ini bisa lolos atau tidak. Itu kalau ini nggak lolos ya berarti Indonesia mundur ini ya, mundur. Biasanya kita sampai final, ini mundur ya. Nah, semoga bisa sampai semifinal ya, lolos. Tapi biarkan saja lah ya, ini namanya juga sedang proses. Ya, mungkin John Edmund juga baru tahu ini debutnya dengan Piala Asia Tenggara ya, baru tahu dia permainan seperti apa, siapa lawan-lawan yang kuat di Asia Tenggara. Ya sebenarnya dia udah ada info lah ya yang masuk ke diri dia bahwa Vietnam salah satu tim yang kuat di Asia Tenggara. Itu aja teman-teman, terima kasih ya, sampai jumpa.